Dewan Keamanan PBB meminta rapat darurat khusus membahas invasi militer Rusia ke Ukraina segera digelar. Permintaan ini disampaikan negara-negara barat untuk meningkatkan langkah diplomatik untuk mengisolasi Rusia. Sejauh ini, rencana rapat darurat didukung oleh 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Rusia menolak rencana ini. 4 negara lain seperti India, Tiongkok, Uni Emirat Arab memilih abstain. Voting 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB bersifat prosedural sehingga Rusia hanya bisa menolak tapi tidak bisa menggunakan hak vetonya. Kita bahas perkembangan perang Rusia dan Ukraina bersama dengan koresponden Kompas TV ada Raymond Sihombing yang saat ini berada di Moskwa, Rusia. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Raymond. Selamat sore. Baik. Raymond, beberapa saat lalu kami mendapat informasi soal rencana pertemuan antara Ukraina dan Rusia di Belarusia. Seperti apa informasinya? Apakah jadi pertemuan ini, Raymond? Ya, jadi seperti yang sudah diberitakan oleh perwakilan ofisial pemerintah Rusia, Igor Konashenkov, Maijen Igor Konashenkov mengatakan bahwa sejak hari Minggu telah disepakati usulan dari pemerintah Ukraina untuk mengadakan perundingan di tempat netral, yaitu di kota Gomel yang berbatasan dengan Ukraina dan Rusia. Jadi posisinya tepat ada di tengah-tengah Ukraina dan Rusia. Nah, kota Gomel ini juga penting karena Belarus dikenal oleh Ukraina maupun Rusia sebagai salah satu pihak dari berbagai negara yang menyediakan tempat netral. Semalam tepat pukul jam 9 malam waktu setempat, waktu Gomel, delegasi Rusia sudah tiba dari kedutaan Rusia di Minsk, menunggu delegasi Ukraina yang seharusnya semalam tiba, tetapi baru didapatkan informasi bahwa delegasi Ukraina mengalami kesulitan logistik selama perjalanan untuk sampai ke kota Gomel. Dan baru tepat jam 12 tadi delegasi Ukraina tiba dan sampai saat ini masih terjadi perundingan yang kuncinya adalah dari pihak Ukraina meminta agar segera pasukan Rusia menarik diri dan juga melakukan gencatan senjata terhadap Ukraina, dan juga dari pihak Rusia salah satu poin pembahasan dari sekian poin pembahasan adalah penentuan status netral Ukraina untuk tidak masuk ke dalam negara-negara NATO. Raymond, menurut Anda seberapa penting pertemuan ini di Belarus? Apakah ini akan bisa berdampak mengurangi ketegangan di Ukraina? Betul sekali. Presiden Zelensky sekalipun sekelas Presiden Zelensky sudah mengatakan semalam bahwa dalam konferensi persnya dalam bahasa Ukraina bahwa pertemuan dalam 24 jam ke depan antara Rusia dan Ukraina akan berdampak besar dan memiliki pengaruh terhadap dunia, bukan hanya terhadap hubungan Rusia dengan Ukraina. Sementara itu perwakilan atau kepala delegasi Rusia yang dikepalai oleh Vladimir Medinsky mengatakan bahwa pertemuan ini menyatakan atau ingin mengatakan bahwa Rusia selalu terbuka terhadap perundingan dan perundingan damai khususnya dengan Ukraina. Seperti itu. Raymond, kalau Anda lihat apakah perundingan ini yang tadi sedang berlangsung menunjukkan Rusia memang kesulitan dalam bisa menguasai Ukraina, menginvasi secara keseluruhan Ukraina? Saya tidak berpikir demikian karena sampai saat ini pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia yaitu kota Kharkov dan beberapa kota lainnya sudah diblokir. Begitu juga dengan kota Kiev. Kemarin pemerintah Rusia menyatakan bahwa satu bandara atau aerodrom tempat Ukraina menerima bantuan militer dari NATO sudah dikuasai. Sementara itu 100% udara Ukraina sudah dikuasai oleh Angkatan Udara Rusia. Jadi artinya sebenarnya bola ada di Ukraina, apakah mau menyatakan damai atau tidak. Seandainya perundingan ini akan gagal atau tidak berhasil, dan kita tidak berharap seperti itu, maka Rusia akan tetap masuk ke kota Kiev untuk membersihkan Kiev dan Ukraina dari ultranasionalis atau fasis yang dianggap oleh Rusia membahayakan. Kalau desakan BBB yang saat ini muncul, bahkan ada rencana soal rapat darurat, apakah ini juga berpengaruh terhadap sikap Rusia, Raymond? Tentu Rusia tentu tidak senang atau akan merasa sendirian ketika seluruh dunia begitu ya, atau mayoritas negara-negara di Eropa Barat memusuhi, karena memang sebenarnya efek yang dipikirkan oleh Rusia menurut beberapa analitik juga
efek sanksi dan efek pengucilan Rusia di dunia juga justru akan mempengaruhi atau memperburuk keadaan di seluruh dunia, bukan hanya buat Rusia tetapi seluruh dunia, dan Rusia tidak mau itu. Oleh sebab itu sejak awal memang baik Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov dan Presiden Putin mengatakan bahwa Rusia sejak awal mengedepankan diplomasi, tetapi kemudian ketika itu mentok maka inilah yang sudah terjadi seperti itu. Baik, jadi artinya pertemuan ini juga ada tadi indikasi soal Rusia dari Dewan Keamanan PBB. Nah, kemudian soal warga negara Indonesia yang saat ini berada di Ukraina, seperti apa informasinya evakuasi mereka ke negara-negara yang aman, Raymond? Salah satu teman warga negara Indonesia yang berada di kota Kiev yang tidak mau disebutkan namanya, dia masuk dalam kelompok yang sekarang sedang berada di KBRI Kiev untuk menunggu arahan, ya, bukan perintah tapi arahan dari Bapak Duta Besar kita terkait ketika misalnya konflik ini berlanjut karena perundingan tidak berhasil. Tapi saya yakin dan optimis bahwa perundingan ini akan punya hasil yang baik seperti itu. Jadi warga negara Indonesia sendiri yang ada di Ukraina, khususnya di kota Kiev, sekarang sedang menunggu begitu, tapi masih dalam posisi aman, ya. Perundingan sudah berapa lama digelar, Raymond, hingga saat Sejak ini? Dan jam 12. biasanya nanti hasilnya akan diumumkan kepada publik atau seperti apa? Betul, betul. Biasanya Perwi Kanal atau Kanal 1 Rusia akan mengumumkan, kanal pemerintah Rusia atau TASS untuk media elektronik internet, ya. Begitu juga dengan RIA.ru itu akan mengumumkan hasilnya mungkin setelah hasilnya selesai, karena Vladimir Medinsky sendiri, ketua delegasi Rusia, mengatakan bahwa waktu yang diperlukan adalah selama apa yang kita perlukan untuk merundingkan sesuatu. Kalau diperlukan 1 hari, maka 1 hari, setelah itu baru hasilnya akan diumumkan. Kalau hanya 1 jam, maka 1 jam. Seperti kita ketahui, jam 12 tepat, delegasi Ukraina menepati janji untuk tiba datang sesuai dengan permintaannya, dan sekarang sudah mulai proses perundingan. Proses yang pertama adalah pihak Rusia menyampaikan keinginannya, menyampaikan situasi terakhir, dan saat ini sepertinya belum ada informasi yang diberikan oleh pemerintah Rusia secara resmi, tapi sepertinya sekarang lagi giliran Ukraina untuk menyampaikan poin-poin penting tentang apa yang Ukraina inginkan dari Rusia. Baik, Raymond, tentu masyarakat dunia menunggu hasil pertemuan ini. Semoga ada kabar baik nanti dari Belarus agar konflik ini, invasi ini segera berakhir dan perdamaian kembali hadir di bumi Ukraina. Terima kasih, Raymond Siombing, untuk informasi Anda. Terima kasih.